Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 5 Desember 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dosa Iri Hati. Dosa iri hati. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-45 sampai dengan ke-47. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, dan mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamu firman Allah harus diberikan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling pada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar dari kebenaran-kebenaran firman Allah, bahwa dosa iri hati itu menjauhkan kami tidak hanya dari manusia, tapi juga dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang dosa iri hati. Kalau dosa iri hati dikaitkan dengan kata menjauhkan dan mendekatkan, apa kaitannya dan apa hubungannya? Dosa iri hati itu yang jelas menjauhkan. Menjauhkan apa? Menjauhkan kita dari sesama, menjauhkan kita dari Tuhan. Orang yang suka iri hati tidak ada yang mau berkawan dengan yang bersangkutan, kecuali kumpulan-kumpulan orang yang iri hati. Punya kepentingan yang sama, iri hati yang sama, kepada objek iri hati yang sama, mereka akan berkumpul. Apakah mereka kemudian akrab? Apakah mereka saling mengerti dan saling mendukung? Tidak. Tetapi karena mereka punya dosa yang sama. Kita tahu dengan jelas orang yang punya dosa yang sama akan berkumpul menjadi sebuah komunitas untuk saling menguatkan agar mereka tetap bisa melakukan dosa yang sama. Mereka bahu-membahu, mereka bekerja sama untuk melakukan dosa yang sama. Jadi artinya itu menjauhkan diri daripada persekutuan manusia yang sehat dan baik. Dan dosa iri hati pun yang jelas itu menjauhkan dari Tuhan. Lalu iri hati itu mendekatkan kepada apa? Yang jelas dosa iri hati itu mendekatkan kepada keberdosaan. Dosa iri hati itu mendekatkan diri kita kepada iblis. Saudara, kita bertemu di dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Jelas-jelas bahwa firman Allah itu dirancangkan oleh Tuhan, disiapkan oleh Tuhan, dicanangkan oleh Tuhan. Pertama kepada bangsa Israel sebagai bangsa yang dipilih. Tetapi menarik, ada bangsa Israel yang kemudian bertobat dan menerima Tuhan sesuai dengan perjalanan penginjilan yang dilakukan oleh Barnabas dan juga oleh Paulus, yang kita lihat di dalam perjalanan panjang dalam Kisah Rasul. Dan kita bertemu apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Paulus dan Barnabas itu memberitakan Injil, pergi ke sebuah tempat, menyampaikan kebenaran firman Allah di sana. Kemudian ada banyak orang datang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kemudian di minggu berikutnya diundang kembali Paulus dan Barnabas untuk menyampaikan berita kebenaran firman Allah, memberitakan Injil. Dan firman Tuhan berkata, hampir seluruh kota orang tersebut datang ingin mendengarkan tersebut. Tetapi ada sebagian orang Yahudi yang iri hati, kemudian menghujat dan kemudian membantah. Tetapi Paulus dengan berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan Paulus? Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Tuhan Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jadi kita belajar di sini, orang Israel adalah bangsa yang dipilih Allah, dihususkan Tuhan. Harusnya dia bersyukur. Dia menjadi yang dipilih dari sekian banyak bangsa. Tapi apa yang terjadi? Justru bangsa yang dipilih itulah yang menolak. Yang seharusnya bangsa yang dipilih itu memberitakan seperti yang dilakukan oleh Barnabas dan Paulus. Memberitakan Injil Tuhan kepada bangsa-bangsa lain juga. Yang bukan pilihan Tuhan pada awalnya. Tapi kemudian proses yang berikutnya adalah yang disampaikan kepada bangsa-bangsa lain.
Tetapi apa sikap yang dimiliki oleh ahli Taurat pada bagian ini? Apa sikap yang dimiliki oleh orang Yahudi? Firman Tuhan berkata, mereka iri hati sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Bagaimana mungkin bangsa yang dipilih yang siogianya menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Allah? Bangsa yang dipilih oleh Tuhan supaya dia menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, menyampaikan amanat agung itu kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi merekalah yang iri, merekalah yang membantah, dan merekalah yang melawan. Merekalah yang kemudian menghujat. Sahabat seperjalanan, sungguh menakutkan sebuah sikap di mana tatkala dirinya sendiri yang menjadikan Tuhan. Dia tidak ingin apa yang menjadi bagian kepercayaannya, keyakinannya yang jelas-jelas salah. Mereka masih menantikan Mesias yang lain. Mereka masih menantikan Raja yang lain. Tatkala Tuhan menyampaikan kebenaran firman Allah lewat Barnabas dan Paulus, mereka menolaknya. Kenapa demikian? Karena yang ada dalam pikiran orang Yahudi dan ahli Taurat pada masa itu, mereka menjadikan pikirannya sebagai Tuhan. Mereka menjadikan keyakinannya sebagai Tuhan. Mereka tidak meyakini Tuhan dan kebenarannya. Mereka menciptakan agama sendiri. Mereka menciptakan keyakinan sendiri. Mereka menciptakan religiusitas sendiri. Dan itu dianggap sebagai Tuhan buat mereka. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita meyakini sesuatu secara berlebihan, apalagi didorong dengan rasa superioritas, bahwa kalau aku menjadi orang yang paling luar biasa, aku menjadi orang yang harus dihargai, aku harus menjadi orang yang menempati tempat yang teratas dan tidak boleh ada yang lain, maka pada posisi seperti itulah kita tidak pernah mau memberikan dan membuka diri menjadikan Tuhan pusat dalam kehidupan kita. Kita akan berjuang mengatur siapapun dan kita tidak pernah mau diatur oleh Tuhan. Sikap iri hati adalah sikap tatkala ada pihak lain yang menjadi lebih populer dari kita, lebih kuat dari kita, dia tidak terima. Bahkan untuk menjadikan memuliakan Allah, menjadikan Tuhan diposisikan pada tempat yang seharusnya, karena memang demikian seharusnya, dirinya sendiri tidak siap. Tatkala ada orang lain yang namanya Barnabas dan Paulus datang ke tempat itu, mereka merasa tuan rumah. Ini siapa tamu yang baru-baru saja datang mengobrak-abrik. Lalu semua penduduk kota kemudian tiba-tiba terpesona dengan dua pribadi yang bernama Paulus dan Barnabas. Mereka tidak pernah siap. Karena mengapa? Karena mereka hanya menjadikan dirinya sebagai pusat dan tidak pernah mau bahwa dirinya juga adalah ciptaan Allah. Dirinya juga adalah orang berdosa yang membutuhkan Injil, yang membutuhkan keselamatan, yang sudah dipilih oleh Allah. Sehingga firman Tuhan berkata, apa yang Paulus dan Barnabas kalian katakan, mereka adalah kelompok yang menyia-nyiakan kehidupan kekal yang sudah disediakan. Mereka lebih memilih kematian kekal daripada kehidupan kekal tersebut. Mengapa demikian? Karena mereka jatuh ke dalam iri hati, sehingga mereka membantah, sehingga mereka kemudian menghujat apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dari dosa iri hati, benar-benar menjauhkan mereka dari Tuhan, juga menjauhkan dari sesama. Tetapi orang yang dekat dengan Allah, dia tidak iri hati, dia tidak membantah, dia tidak berontak, dia akan dekat dengan Allah dan akan menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.